Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Chandra saat ini berada di depan Habib Abdul Hakim Asmat Han. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Pak Chandra? Alhamdulillah sehat, Bib. Alhamdulillah. Kita baru selesai majelis nih. Subhanallah. Majelis Asaf ya, Bib ya. Majelis Asaf setiap Senin malam Selasa. Selasa. Iya, ini sekarang udah jam 11 malam. Waduh. Oke deh, Bib, mau itu nih, Bib, mau tahu dong komentar Habib nih. Jadi beberapa waktu lalu Gus Kausar ya, gurunya Gus Ikdam, beliau mengatakan ketika aku itu dibully wong pirang-pirang, mereka dianggap ndelalah sing viral itu rodok cedek kali kula. Dibully wong pirang-pirang. Mas iki tahu atraksi yang cah iki. Lah, iya pernah. Dinasihati. Kenapa kemudian diam saja? Saya gak jawab saya, mumpung lagi viral-viral ini. Aku itu santri. Al-mu'min itu yasturu wa yansah, wal fajir yu'ayyir wa yafdhah. Al-mu'min yasturu wa yansah, wal fajir yu'ayyiru wa yafdhah. Jadi kan kayak milih, diarani wong duwe keimanan yang Allah Subhanahu wa taala, diarani wong sing siap nderekne Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang salah, maka dia akan selalu siap untuk menutupi semua kesalahannya dan kemudian pelan-pelan menasehati. Iku nek mukmin tenan. Tapi orang yang lacur, aku mejane arep ngomong wong sing tolol, tapi gak wani wedi aku ya. Sumpah asline ning atiku, ning lambeku meh muni ngono. Tapi aku wedi. Dadi wong sing tolol, awakmu langsung penak ya. Wis kurang piye aku langsung awakmu wis nek contoh. Kamu langsung tolol kalau kemudian kamu caramu mengingatkan adalah dengan cara yu'ayyir wa yafdhah. Nyata-nyata kamu melakukan kesalahan dan kami semua tahu itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kamu saya bully dan bulian itu kemudian saya sebarkan kemana-mana. Ojo ikdam, ojo undang ikdam rusak, paham gak? Dan itu adalah al-fajir. Tapi seorang santri, seorang mukmin loh, iki tapi makanya loh, gak mesti, masih santri gue mesti. kira-kira pendapat Habib seperti apa nih, Bib, ketika mendapatkan saudara kita itu semuslim itu sedang mendapatkan musibah? Ya, terima kasih Mas Chandra. Ini kita memang sangat memprihatinkan ya. Suasana saat ini bahkan bukan hanya tayangan yang video viral itu, sekarang sudah merembet. Sekarang semua ustadz, semua kiai, semua habib, semua gus itu di media sosial tuh sekarang disorotin cara teknik ceramahnya, kalau ada salah langsung dipiralkan ya. Padahal kan manusia itu kan sifatnya Salah dan lupa. Ya, lupa dan banyak salah ya. Tidak tertutup kemungkinan ya, Kiai Habib, Ustadz Gus ya. Jadi kita sebagai, ya tentunya kalau saya pribadi ya memang ketika ini mau takdir ya, bicara takdir ya ujian ya, bagi seorang yang senang kena musibah ini ujian. Allah cinta sama beliau, jadi Allah kasih ujian yang mungkin mudah-mudahan meningkatkan kualitas kebaikan beliau ya. Dan itu kan juga udah dilakukan oleh yang bersangkutan, sudah minta maaf. Kemudian beliau juga bahkan Masya Allah mengundurkan diri dari jabatan yang luar biasa, tertinggi ya, jabatan tinggi ya. Pasti itu kan nggak sembarangan ya. Tentunya kita juga sebagai saat ini kita jangan ikut-ikutan untuk berkomentar yang mungkin nggak baik ya, karena bisa jadi kita mengomentari orang lain justru diri kita sendiri masih jauh daripada kebaikan ya. Kita lihat cerita tentang Nabi Yusuf, Pak Chandra. Nabi Yusuf itu kan Julaiha dihina ya. Dihina oleh para istri pembesar saat itu. Apa kata istri pembesar? Wanita terhormat seneng sama pembantu gitu.
membantu budak laki-lakinya. Gitu. Itu udah menyebar tuh. Informasi itu udah viral lah kalau zaman udah sekarang. viral ya. Kalau zaman sekarang mau udah masuk media sosial tuh. Ya apa yang dilakukan Juleha ya dikumpulin tuh sama Juleha orang-orang pembesar itu. Dan kemudian Nabi Yusuf disuruh lewat. Apa yang terjadi? Semua sebelumnya dikasih apel sama pisau. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf lewat, mereka iris apel, yang diiris bukan apel tapi tangan mereka, sambil melihat Nabi Yusuf yang begitu tampan rupawan. Akhirnya mereka bilang, ya kalau yang kayak gini mah kami juga sama akan tergoda gitu. Artinya ya ini kita ambil ibrohnya, pelajarannya, bahwa setiap yang namanya ada hal-hal yang menurut kita ya mungkin kemarin gitu kan, jangan lihat itunya gitu. Kebaikan orang kan banyak, ya mungkin itu kesalahan. Oh enggak kok, ternyata rekaman sebelum-sebelumnya ada yang lebih parah lagi. Ya kan saya bilang itu sedikit ya, tapi kan kita nggak lihat kebaikan beliau. Coba kalau diputar kan, beliau menghina tukang penjual es, tapi ada juga videonya beliau membayar para pedagang itu sehingga dagangannya laris habis dibayarin. Nah, kenapa yang itu kita nggak fokus, tapi kita fokus kejelekan? Ya, saya rasa udah cukup lah ya, udah cukup. Beliau udah minta maaf, beliau udah mundur dari jabatan strategisnya. Tinggal kita sebagai masyarakat udahlah ya. Belum boleh jadi kalau kita jadi Gus Miftah mungkin lebih parah lagi. Kalau kita jadi beliau kita mungkin jauh lebih parah. Mungkin kita lebih, perkataan kita lebih jelek lagi ya. Kenapa ya itu? Jadi ya memang ini bahayanya media sosial. Saya juga ngeri juga nih, pasti kolom komentar saya juga pasti banyak yang menghujat ya. Banyak yang dan lain sebagainya, itulah ya. Kenapa kita harus coba mengingatkan bahwa sesungguhnya yang kita komentari ini orang alim ya, walaupun dia pernah salah. Karena nggak ada selain Rasulullah tuh orang yang maksum, orang yang tidak pernah salah. Semua manusia itu pernah salah. Bahkan orang bertakwa itu ketika dia berbuat fahisyah, berbuat keji, maka dia beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bib. Bagaimana sih, Bib, caranya agar kita itu tidak mudah mengomentari negatif lah ya, setiap kejadian di media sosial lah, Bib? Gimana, Bib, caranya, Bib? Ya tadi, kita lihat ke diri kita. Apakah diri kita lebih sempurna ketimbang yang kita komentari? Kalau menurut saya sih, ya jangan-jangan diri kita jauh lebih jelek ketimbang yang kita akan komentar. Dan juga kepada seluruh para duat ya, para dai ya, tentunya juga bentengi diri dengan doa-doa ya, karena boleh jadi kita kepleset kata-kata kita itu memang ya itu diplesetkan oleh setan ya. Makanya kita minimal kita baca ta'awudz ya, sebelum kita mulai mu'izzah itu kita baca ta'awudz. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita baca doa itu tuh supaya nih apa yang kita utarakan nih semata-mata emang kita buat mengajak diri kita dan orang lain gitu. Ya tentunya ini buat, saya rasa ini apa ya, Allah tuh begitu luar biasa ya, membuat suatu, coba bayangin Mas Chandra ya, itu dalam sekejap ya, itu tadi Gus Miftah, sekarang di sini sekarang di sini gitu. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah aman lagi. Oke, baik. Jadi begitu luar biasanya Allah tuh membuat satu apa ya, suatu keadaan ya, Meninggikan derajat atau mungkin menjatuhkan. iya, satu keadaan juga buat kita. Jadi yang kena tuh kita nih, saya
para dai-dai lainnya. Diingatkan, kita diingatkan nih, Iya. diingatkan bahwa oh iya di sana itu ada ya yang makanya kan kalau ada kata-kata yang salah semata-mata datang dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terus diingatkan terus. Ya, makanya kita minta maaf kalau habis ceramah mau habis selesai nutup, kita minta maaf, wal afu minkum ya. Kita minta maaf, kan bentuk minta maaf, karena bisa jadi ya kesinggung, karena kan manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang pas nerima ya nerima, pas lagi nggak nerima ya gimana. Kita nggak bisa paksain, nggak bisa kita paksain bahwa setiap orang harus bisa ngikuti apa kata kita. Ya jangan kita semua, para sahabat, para ya gitulah. Ya. Oke, baik. Baik Bib, terima kasih Bib atas komentar Habib ya. Dan kalau saya lihat juga Bib ya, ketika di YouTube Habib itu kan Habib selalu mengomentari baik artis atau mungkin ustadz atau mungkin apapun, biasanya dengan komentar yang baik atau mungkin dilihat dari sisi atau mungkin sudut pandang yang baik nih Bib. Nah ini juga Gitu. peran pemerintah ya. Peran pemerintah juga dalam media sosial juga jangan kebablasan kayak begini. Oh gitu. Oke. Iya, bukannya kita mau kembalikan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan. Tapi kalau bebasnya seperti ini ya bahaya juga kan. Oke, baik. Kita jadi kebablasan, bablas. Ya semua orang yang nggak paham agama, bahkan nanti bermunculan orang-orang yang benci sama agama akan terus viral, naik. Oke. Dan akhirnya nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Nggak berkah hidup kita. Oke. Bib, terima kasih atas wawancaranya. Ya, Semoga Habib senantiasa sehat selalu ya Bib. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Apalagi